Masa kejayaan Islam. Tentunya masih bersama dengan Abi Astoy SM Mulani, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang mesti kita ketahui dari masa kejayaan Islam? Yang pertama, kita harus mengerti ada periodisasi sejarah Islam. Sejarah Islam sangat erat dengan Islam sebagai agama penuntun maupun petunjuk bagi umatnya. Sehingga Islam dalam sejarah memberikan arti lebih penting, bahkan menentukan kehidupan umat manusia. Peranan Islam dalam kehidupan manusia mempunyai arti sebagai peraturan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, sejarah Islam yang sebenarnya yang berpangkalan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, pengertian sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu lain sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Periode sejarah yang pertama, periode sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 570 Masehi sampai 632 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 570 sampai 632 Masehi. Penjelasan di dalamnya meliputi berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara hingga meliputi semua jazirah Arabia. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang seharusnya dijadikan contoh dan suri teladan bagi kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyat biasa, bagaimana memimpin dengan amanah. Masa kejayaan Islam, periode berikutnya yaitu masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Disebut periode klasik karena terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah, Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pada masa Bani Umayyah. Perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitek, sosial, dan bidang militer. Namun perlu diketahui juga bahwa sebelum masuk ke Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah dan Abbasiyah, setelah dakwah masa Rasulullah SAW, setelah itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Baru setelah itu masuk kepada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Kemudian perkembangan apa saja pada masa Abbasiyah ini? Perkembangan pada masa Abbasiyah bisa dilihat kemajuannya meliputi bidang ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Kejayaan Islam ini disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan.
Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ada Ibnu Haytham 354 sampai 430 Hijriah. Bapak optik modern, karya terkenalnya Kitab Al-Manazir, buku optik. Jadi rujukan ilmu optik di banyak universitas dunia. Kemudian ada Al-Kindi, menulis banyak karya metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain-lain. Kemudian ada Al-Farabi, dari tahun 258 Hijriah sampai 339 Hijriah. Beliau ahli di bidang filsafat dan mendapat julukan guru kedua setelah Aristoteles. Ada Ibnu Sina, ahli bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Ada Imam Al-Ghazali juga 450 sampai 505 Hijriah, dianggap sebagai filsuf dan teolog terkenal di abad pertengahan. Dan ada Ibnu Rushd, menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ada Jabir Al-Hayyan 721 Hijriah sampai 815 Hijriah. Ilmuwan muslim pertama yang mengenalkan ilmu kimia. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Demikianlah apa yang bisa Abi sampaikan dari pelajaran kelas 11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan tambahan wawasan khazanah keilmuan kita, tentunya terkait dengan sejarah perkembangan agama kita yang tercinta, agama Islam. Silakan dilanjutkan membaca bukunya terkait dengan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.